Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Maret. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Maret ini ya. Karena ini general, ambil yang resonate, yang tidak resonate berarti bukan buat kamu. Dan kita akan konfirmasi lebih lanjut di reading-reading tiap minggunya ya. Seriusan deh, ini pesannya spesifik banget sumpah. Aku nggak tahu lagi pada kenapa nih kolektif penonton aku, karena gini, udah banyak gitu tema yang muncul di bulan Maret ini, bahwa ada yang kembali atau ada yang mau kembali nih di bulan Maret ya. Apa kamu yang mau kembali pada seseorang? Karena gini, di sini You're in my mind, the return of the ex gini. Dengan dua kombinasi ini aku merasa bahwa orang dari masa lalu kamu pertama masih mikirin kamu dan masih ada keinginan untuk kembali sama kamu. Mungkin selama ini dia udah mikirin dan lagi mikirin strategi juga gitu ya. Gimana cara kembalinya ke hidup kamu gitu. Udah dia mikirin kamu, tiap lagu mengingatkan dia sama kamu, lalu setelah lama mikirin strategi, mikirin kamu terus gitu di dalam hidupnya dia, dalam pikiran dia. Lalu pada akhirnya dia mengambil langkah gitu. Dan juga aku melihat ada penggemar kamu nih, ya. Mungkin dia akan nunjukin diri, mungkin juga enggak, yang namanya secret admirer gitu ya. Aku lupa deh, ini keluar apa enggak di reading terakhir kamu. Secret admirer itu kan dia tuh ada rasa keseganan gitu untuk menyatakan, karena mungkin takut gak diterima, takut ternyata kamu gak merasakan hal yang sama. Jadi makanya namanya secret admirer gitu, dari jauh aja, rahasia aja gitu, gak usah disampaikan pada dunia. Dan aku melihat ada pertemuan ya, aku melihat ada yang ngobrol nih, bisa jadi dengan orang lama atau bisa jadi dengan orang baru nih. Gak, gak konteks hubungan romantis juga bisa, misalnya kamu ketemu sama anggota keluarga atau meeting ya di coffee shop. Oke, kita bahas lebih lanjut. Kan ini udah aku kasih intro gitu ya. Jadi kamu tahu ketika beneran datang nih, kamu udah siap, udah gak kaget lagi. Oke, ada kondisi finansial. Nih, dengan dua kombinasi kartu ini aku melihat bahwa gini, mungkin sebagian dari kamu punya kesulitan gitu, punya tantangan dalam kondisi finansial saat ini, dan kamu mungkin bertanya gitu sama Tuhan, sama semesta, kok orang lain nggak punya problem ya kayak gue, atau kenapa sih cuman gue doang yang mengalami ini. Ini sebuah reminder gitu buat kamu, kayak setiap orang tuh punya masalahnya masing-masing gitu. Nggak ada gunanya kita membanding-bandingkan diri, karena setiap orang punya tantangan kehidupannya masing-masing. Mungkin tantangan orang itu gitu ya, bukan masalah finansial, tapi mungkin dia punya tantangan lain di keluarganya, di pekerjaannya, di pendidikannya, apapun itu ya. Jadi kalau misalnya orang nggak punya kondisi finansial, bukan berarti dia nggak punya tantangan hidup gitu. Dan kalau misalnya kamu lagi bertanya-tanya solusi, jalan keluar atau jawaban, semesta akan mengirimkan orang-orang tertentu yang akan membantu kamu ya dengan kondisi finansial kamu, atau membantu kamu membuka gitu peluang-peluang tertentu yang akan mengupgrade kondisi finansial kamu. Kita akan bahas lebih lanjut. Energinya buat kamu adalah nih ya, lihat Three of Pentacles. Three of Pentacles ini di dasarnya adalah Magician. Oke, ini vibe-nya asik banget ya, terutama dengan si woman holding a coin ini. Pertama untuk kamu nih, kalau misalnya kamu baru memulai bisnis atau lagi cari-cari pekerjaan yang baru, ini sebuah sinyal yang bagus ya buat kamu Three of Pentacles. Karena apa? Three of Pentacles itu melambangkan bahwa kamu akan memasuki lingkungan kerja yang baru. Kamu belajar lagi dalam artian kamu adaptasi dengan lingkungan kerja yang baru gitu. Kamu belajar kolaborasi sama orang-orang di sekitar kamu. Belajar kompromi juga, ini sebuah indikator ya yang bagus untuk pertama berbicara soal konteks pekerjaan. Akan ada orang-orang suportif terutama di sini jika selama ini kamu sedang dalam problem dengan kondisi finansial. Bisa jadi juga kamu manifest pekerjaan baru, manifest peluang baru, atau kamu kayak selama ini sedang kamu membangun sesuatu ya, dan itu mencapai momentumnya gitu. Di bulan Maret ini kamu akan melihat apa yang sudah kamu bangun selama ini membuahkan hasil. Lihat, Eight of Pentacles. Ya, Eight of Pentacles di dasar decknya ada Empress. Eight of Pentacles ini sebagai blessing opportunity kamu gini. Eight of Pentacles itu kan berbicara dedikasi, mastery,
kamu tuh kayak berakselerasi dengan skill yang kamu punya sekarang, dengan kamu dedikasi dengan apapun yang kamu kerjakan sekarang. Mungkin orang melihat, oh, ini orang beneran serius, oh, ini orang kompeten loh, oh, dia punya skill di bidang ini loh. Dan orang appreciate dengan apa yang kamu punya atau apa yang kamu bisa dalam kompetensi bidang tertentu gitu, misalnya dengan Eight of Pentacles, ya. Dan kalau misalnya apa yang kamu kerjakan sekarang misalnya bukan passion kamu atau kamu nggak happy dengan pekerjaan kamu, ini sebuah pertanyaan dengan Eight of Pentacles di sini. Kalau misalnya kamu mengerjakan sesuatu nggak happy atau kamu mengeluh gitu, itu nggak akan jadi apa-apa buat kamu. Antara kamu belajar untuk gitu, sambil kamu mengerjakan apa yang kamu kerjakan sekarang, gimana, apa yang mau kamu lakukan ke depannya gitu supaya kamu happy atau bisa mengerjakan sesuatu yang kamu passion di situ. Ini juga sebuah pertanyaan ya dengan Eight of Pentacles ini. Karena kartu ini berbicara orang yang berdedikasi karena dia suka melakukan apa yang dia kerjakan. Dan bisa jadi selama ini kamu kayak membangun sesuatu, melahirkan sebuah karya ya. Karena Empress ini kan berbicara melahirkan dalam tanda petik gitu. Kayak kamu punya suatu mahakarya, suatu proyek yang akhirnya membangun momentum dan kamu lihat itu terwujud di realita kamu di bulan Maret. Tantangannya adalah Five of Wands. Konflik dengan orang di sekitar atau konflik di dalam diri kamu ya. Mungkin sebagian dari kamu nih udah cukup sadar gitu. Aku nggak happy deh di tempat ini. Aku berkonflik deh. Ada orang-orang tentu yang berkonflik sama kamu. Dan angka 5 itu adalah angka transisi, angka perubahan. Ketidaknyamanan yang kamu hadapi sekarang sedang mempersiapkan kamu untuk suatu hal baru yang akan kamu masukin. Halaman baru yang akan kamu masukin itu. Dan ini sebuah reminder ya, kalau sejauh ini reading aku yang berbicara tentang kondisi finansial, pekerjaan, bisnis, resonate sama kamu, ini sebuah reminder untuk kamu yang gak happy dengan apa yang kamu kerjakan sekarang atau bidang pekerjaan yang kamu punya sekarang. Atau bisa juga ya, ini kayak konflik di dalam diri kamu terkait nih tadi sama yang aku bilang di awal. Kedatangan kembali si orang lama ini. Di satu sisi kamu seneng, di satu sisi kamu kaget dan kayak aduh gimana nih gitu ya. Dan gini, karena kamu udah tahu reading ini, jadi kamu lebih bisa nih mempersiapkan diri kamu ketika orang ini datang kembali, ya. Hangman dong di dasar decknya, perubahan perspektif. Pertama, harus ada yang berubah dari perspektif kamu, terutama nih, cara kamu melihat pekerjaan kamu, cara kamu melihat apakah kamu happy dengan apa yang kamu punya, kamu kerjakan. Kalau misalnya kamu gak happy, kamu udah melakukan apa untuk berubah keadaan gitu, untuk keadaan misalnya kamu bisa mengerjakan sesuatu yang bikin kamu happy atau kamu passion mengerjakan itu. Dan Hangman ini juga berbicara fleksibilitas gitu. Fleksibilitas, pengorbanan, ketidaknyamanan. Mungkin kamu butuh gini untuk mencapai suatu goal tertentu. Misalnya ada hal-hal yang misalnya kita korbankan dalam tanda petik gitu ya. Misalnya kita mengurangin jadwal kita nongkrong atau mengurangin jadwal kita ngegame. Ada hal-hal yang tidak kita lakukan atau kita kurangi untuk lakukan karena kita mau mencapai suatu titik tertentu. Gitu ya. Ini pertanyaan buat kamu. Kalau kamu mencapai suatu titik tertentu, mau mencapai gitu, apa yang sudah kamu lakukan itu? Apa ketidaknyamanan yang kamu siap mau lakukan untuk mencapai ke titik itu? Advice-nya buat kamu adalah Four of Pentacles, Page of Swords gitu. Page of Swords pertama ini berbicara komunikasi. Lalu yang kedua, Page of Swords itu orang yang mengumpulkan informasi, mencari tahu lebih jauh, lebih dalam sebelum dia mengambil keputusan gitu ya. Dan ini juga bisa berbicara tentang orang yang memperhatikan kamu dari jauh, kayak stalking gitu. Page of Swords ini salah satu energi stalking ya. Four of Pentacles ini berbicara tentang ego. Lalu gini, mungkinkah ego kamu yang menghalangi kamu ya untuk mengambil suatu tindakan ataupun tidak mau mengambil suatu tindakan? Dan apakah ego kamu itu, kalau kamu jujur sama diri kamu ke depannya, apakah itu sudah berkontribusi untuk kebaikan kamu atau malah justru menghalangi progres kamu sebagai individu? Atau bisa juga ego ini berbicara dengan si orang dari masa lalu ini ya. Sebagian dari kamu sebenarnya udah biasa aja gitu, atau nggak mau lah, udah nggak mau untuk kembali sama orang ini. Tapi kayak ada ego kamu gitu yang kayak naikin ego kamu gitu, walaupun sebenarnya kamu nggak mau sama orang ini. Terus orang ini datang, terus itu kayak naikin ego kamu, kayak bikin kamu merasa dikejar-kejar atau merasa diinginkan. Padahal sebenarnya di dalam hati kamu udah nggak merasakan apa-apa lagi. Ini sebuah pertanyaan ya. Tapi gini,
Karena kita semua punya kehendak bebas dan aku selalu bilang, kalau misalnya aku membaca energi di sini, oke, tetap kan kamu punya pilihan gitu sama hidup kamu karena kamu yang merasakan, kamu yang menjalani dan kamu yang paling tahu sama hidup kamu gitu. Dan satu lagi sebagai penutup, apa yang akan kamu lihat sebagai outcome? Lihat, cakep banget. Ya, lihat di sini nih ada 3, 4, 8, 9 jadi 3, 4, 8 sekarang jadi 9 of Pentacles ya. Jadi kasih kamu kerja keras kamu nih untuk kamu yang sudah passion sama yang dia kerjakan, sudah mau berkorban, sudah berdedikasi kayak orang yang secara sadar gini, oke, hari ini gue punya skill A, besok gue punya skill A dan skill B, besoknya lagi gue punya skill A, B, C, D gitu. Orang yang punya mindset, growth mindset gitu, bertumbuh terus. Kalau misalnya hari ini baru bisa 1, besok bisa berapa gitu. Orang yang mau mengembangkan dirinya terus-menerus, gak cuma secara konteks pekerjaan, bisnis, tapi juga secara karakter. Dan untuk kamu yang sudah melakukan hal-hal itu, lihat, kamu jadi orang yang strong, independent, man or woman, dan juga abundant. Ini kartu yang berbicara seperti itu ya. Kamu berlimpah, kamu independen, kamu gak bergantung sama orang lain, dan gini, kamu melihat hasil kerja keras kamu, ya, terbayar dengan Nine of Pentacles. Dan juga gini, karena tadi ada sesuatu ya, orang dari masa lalu mau datang, kayak kamu tuh, sebagian dari kamu tuh sadar, oke, waktu itu kita pernah punya hubungan, tapi kayaknya aku lebih nyaman sendiri deh. Ini belum tentu resonate buat semua ya. Jadi kayak kamu lebih memilih untuk sendiri dulu atau nyaman dengan diri kamu sendiri dulu. Hubungan romantis, tar dulu deh, aku fokus dulu nih sama aku, apa yang aku kerjakan sekarang. Aku fokus dulu nih membangun diri aku atau keluarga aku atau apapun itu yang lagi kamu mau fokuskan sekarang. Dengan Nine of Pentacles di sini. Ya, di dasar decknya Three of Cups, momen kebahagiaan, momen perayaan, menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat. Dan Three of Cups ini juga berbicara gini ya, seiring dengan kita berevolusi secara individu, kita semakin jauh dalam proses evolusi jiwa kita. Three of Cups ini aku juga mengartikannya sebagai keluarga jiwa yang kita baru akan temuin, misalnya teman-teman atau bisa juga pasangan, kayak orang-orang dengan high frequency gitu atau high vibrasi. Karena apa? Ketika kita berevolusi, mungkin ada orang-orang yang mental dari hidup kita karena frekuensi dan vibrasinya udah beda. Semesta akan mengirimkan orang-orang baru yang lebih cocok dengan frekuensi dan vibrasi diri kita yang baru gitu, versi diri kita yang udah berevolusi. Three of Cups kadang aku mengartikannya seperti itu ya. Oke, kita akan tutup dengan 1. Lihat, kerja keras kamu, ini cuman kayak kesimpulan dari semua hal yang aku sampaikan tadi ya. Kerja keras kamu akan terbayar. New Moon in Capricorn. Jadi, yang tadi aku sampaikan sama kamu sudah dijadikan kesimpulan dengan satu kartu ini ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.